Selamat siang, Bu. Siang. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Tadi kesininya macet nggak, Bu? Alhamdulillah. Nggak macet ya? Iya. Diantar atau sendiri tadi kesininya, Bu? Diantar. Diantar ya, Bu. Sebelumnya saya enaknya manggilnya Ibu atau maunya dipanggil Mbak, atau mungkin ada panggilan lain yang biasanya Ibu saja. Ibu aja. Jadi di sini saya sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Saya Hafriza, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo. Di sini saya akan membimbing serta menemani Ibu dalam sesi konseling hari ini. Iya. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Jumiati. Ibu Jumiati. Jadi sebelum sesi konseling hari ini dimulai, saya izin memberitahukan dan menginformasikan ya, Bu, terkait SOP waktu konseling hari ini. Bahwasanya konseling hari ini itu sekitar 30 menit. Nah, untuk waktu 30 menit itu apakah Ibu berkenan atau keberatan? Iya, saya berkenan. Berkenan ya, Bu. Jadi mohon maaf nanti di awal-awal saya akan banyak bertanya ke Ibu dan mencari serta menggali terkait masalah yang sedang Ibu alami supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat terkait masalah yang sedang Ibu alami tadi. Ibu kesini atas kemauan sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain? Kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri ya, Bu. Iya. Kalau tahu Ibu ada keluhan apa? Di kaki. Sama kram-kram di tangan. Kaki-kaki sama kram di tangan. Sama ini punggung. Iya. Kalau boleh tahu Ibu pernah melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan sebelumnya? Pernah. Kalau boleh tahu tinggi badannya berapa, Bu? Tinggi badan 155. 155. Terus berat badannya 70. Iya. Baik. Kalau gitu saya izin minta waktu sebentar ya, Bu, untuk menghitungkan status gizinya Ibu. Baik, Bu. Jadi tadi setelah saya hitungkan terkait status gizinya Ibu dengan data tinggi badan dan berat badan yang Ibu sebutkan tadi, ternyata indeks massa tubuh Ibu atau status gizinya itu berada di angka 29,1, Ibu, dan ini tuh masuk ke kategori gizi lebih dan juga hampir mendekati kategori obesitas, Bu. Iya. Karena status gizi normal orang biasanya itu di angka 18,5 sampai 24,9. Oh iya. Ini lumayan cukup jauh dari rentang angka normal tadi dan hampir merapat ke kategori obesitas, Bu. Dan kalau udah merapat ke kategori obesitas itu biasanya nanti bisa memicu penyakit yang lainnya dan mempengaruhi kondisi tubuh Ibu. Oh iya. Terus Ibu pernah melakukan pengecekan data pernah. Di apotek atau di RS itu? Di apotek. Oh, di apotek. Di bawah nggak berdata? Oh, ini saya bawa. Boleh saya lihat dulu? Iya. Ini Ibu ngeceknya udah lama atau baru kemarin? Oh, baru kemarin ya. Iya. Jadi ini saya lihat Ibu melakukan pengecekan terkait tensi darah, terus juga ada gula, ada kolesterol, serta asam urat. Di tensi darahnya ini Ibu tekanan darahnya ada di angka 119/87 dan ini masih tergolong kategori normal, Ibu. Karena kategori normal tekanan darah orang biasanya itu di angka 120/80. Oh iya. Terus buat gula darahnya ini ada di angka 119 ya, Bu. Iya. Dan ini juga masih tergolong normal, Ibu. Karena angka normal gula darah itu biasanya dikurang dari 200. Jadi masih aman. Terus buat kolesterolnya ini dapat hasilnya 248. Nah, ini ternyata lumayan tinggi, Bu. Dan ini perlu
perlu hati-hati dan waspada karena takutnya nanti bisa berantai ke stroke itu. Dan ini ada di 248, lumayan tinggi karena batas normalnya angka kolesterol itu ada di kurang dari 200. Jadi ini harus ada upaya penurunan kolesterolnya. Terus buat asam uratnya ini juga lumayan tinggi Bu, ada di 12,7. Dan ini tuh 2 kali lipatnya dari batas normal. Asam urat buat perempuan itu normalnya 6 dan ibu ada di 12,7. Udah 2 kali lipatnya. Ini juga tinggi Ibu, jadi perlu diwaspadai juga dan dijaga makannya. Berarti ini buat data biokimianya Ibu ini yang bermasalah cuma ada di kolesterol serta asam urat dan harus waspada. Terus Ibu ada keluhan lain apa gitu? Tidak ada. Cuma itu saja. Berarti cuma tadi keluhan yang sakit di kaki ya Bu? Terus ada kram sama pundak ini, nyeri pundak, pusing, tapi pusing nggak ada. Nggak pusing. Nyeri di tengkuk nggak ada juga. Kalau lemas nggak ada. Penurunan nafsu makan nggak pernah. Kalau penurunan berat badan pernah. Berarti Ibu ini ada keluhannya itu tadi sakit di kaki, terus kram-kram tangan, terus ada nyeri sekitar pundak. Itu salah satu ciri-ciri gejala dari asam urat Ibu. Makanya kakinya sering keram, sakit. Terus buat konsumsi makan Ibu sehari berapa kali? 3 kali. Sehari 3 kali ya Bu. Kalau boleh tahu sarapannya biasanya apa? Pakai nasi. Dimakan paginya nasi. Terus ikan, sayur. Terus ada sayur. Terus tahu tempe ada. Tahu tempe ada. Kalau boleh tahu tadi nasinya berapa centong? 2 centong. Terus ikannya dimasak acar sama sayur. Dimasak bareng sama sayur. Terus tadi tahu tempenya digoreng. Kalau makan siangnya Bu? Hampir sama. Kalau malam cuma yang beda. Sama yang sarapan pagi. Kalau makan malamnya tadi apa Bu? Telur sama sambal. Telur goreng. Sama sambal, sama nasi. Nasinya 2 centong juga. Jadi buat asupan makannya Ibu ini udah frekuensi makannya udah bagus, sehari 3 kali. Tapi itu masih kurang bervariasi Bu, karena tadi Ibu nyebutin di makan malamnya itu kurang bervariasi karena cuma ada nasi sama telur goreng sama sambal. Di makan malamnya nggak ada sayur, nggak ada protein nabatinya gitu. Jadi masih kurang bervariasi. Kalau makan pagi sama siangnya udah lumayan cukup bagus, sudah variasi. Terus juga saya lihat ini Ibu nggak ada konsumsi buah. Ada jarang. Jarang mau makan buah ada. Berapa kali sehari? Kadang seminggu 3 kali lah. Konsumsi buahnya seminggu cuma 3 kali. Terus kalau buat asupan minumnya Ibu sehari berapa? 2 gelas paling. Kalau air putih jarang minum air putih. Air putih cuma 2 gelas aja. Jarang Terus kalau minum yang lain gitu kopi. Suka minum kopi. Sehari berapa kali? 4 kali. 4 gelas berarti. 4 gelas. Baik, berarti ini di asupan makannya Ibu tadi masih cukup bervariasi, cuman di makan malamnya aja yang masih kurang bervariasi ya Bu, karena nggak ada sayur sama protein nabatinya. Terus juga
buat asupan buah sama minumnya itu masih kurang, minum air putihnya masih kurang. Iya. Asupan buahnya seminggu cuma 3 kali, baiknya mungkin sehari 1 kali gitu. Iya. Dan buat asupan minumnya mungkin baiknya sehari dicukupin maksimal itu 8 gelas per hari, Iya. normalnya Bu. Iya. Dan buat tadi kebiasaan minum kopinya itu lumayan cukup berlebih ya Bu. Iya. Dan nggak bagus juga buat kesehatan iya, sebenarnya. Jadi mungkin bisa dikurangin Iya. minum kopinya dan ditingkatin minum air putihnya sama makan buahnya. Iya. Serta makan pagi, siang sama malamnya bervariasi, bisa dilengkapin lagi menunya. Terus Ibu usianya berapa? 41. 41 tahun ya Bu? Iya. Terus pekerjaan Ibu sehari-hari? Penjahit. Penjahit. Berarti aktivitasnya Ibu sehari-hari di rumah aja atau mungkin ada olahraga? Ada olahraga. ada Olahraga jalan kaki. pagi ya. Tiap pagi jalan pagi. Itu berapa menit kira-kira? Setengah jam 30 menit. Oh, berarti itu rutin sehari Rutin setiap jalan hari. kaki 30 Iya, menit. iya. Baik. Ibu dulu ada riwayat penyakit atau enggak? Tidak ada. Kalau riwayat penyakit dari keluarga? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Sebenarnya pernah minum konsumsi obat-obat? Pernah. Pas sakit kaki beli di apotek, tapi nggak tahu obatnya apa. Oh, iya. Berarti cuma tinggal pergi ke apotek gitu ya Bu? Iya. Langsung bilang ke mbak apoteknya Iya. beli obat kaki, nggak Iya. tahu nama obatnya. Iya. Kalau pengobatan pernah nggak Bu? Tidak pernah. Oh, nggak pernah, makan nggak ada pengobatan yang khusus gitu, nggak ada? Nggak ada. Terus tadi Ibu ada kebiasaan minum kopi Iya. juga ya Bu? Baik. Jadi Ibu ini tadi atas nama Bu siapa? Jumiati. Bu Jumiati. Iya. Usianya 41 Iya. tahun ya, pekerjaan sehari-harinya penjahit. Iya. Terus aktivitas fisiknya ini ada olahraga, Iya. jalan kaki tiap pagi, Iya. 30 menit, Iya. udah cukup bagus itu Bu. Iya. Terus nggak punya riwayat penyakit, Iya. nggak punya riwayat penyakit dari keluarga juga nggak ada, cuman pernah mengkonsumsi obat-obatan, ya. tapi nggak tahu namanya. Udah tahu namanya pas beli. Dan kebiasaan minum kopi tadi. Iya. Baik. Jadi Bu, mohon maaf tadi setelah saya mendengar keluhan yang Ibu jelaskan tadi, Iya. ternyata Ibu itu menderita hiperkolesterolemia sama asam urat atau gout arthritis kalau di bahasa kesehatan. Ibu ini mengalami hiperkolesterolemia tadi ya Bu. Iya. Yang disebabkan itu tadi asupan makannya Ibu itu disebutin kalau Ibu suka makan tempe atau tahu goreng gitu. Terus juga telur digoreng. Terus juga telur itu biasanya harusnya dihindari buat yang kolesterolnya tinggi. Tidak boleh. Jadi Ibu itu kolesterolnya tinggi disebabkan karena asupan makannya yang suka digoreng-goreng itu berminyak, terus ditandai sama angka kolesterolnya tinggi tadi 248. Terus buat yang asam uratnya tinggi itu disebabin karena itu Ibu konsumsi makanan yang tinggi purin. Jadi ditandainya itu asam uratnya Ibu tinggi 12,7, 2 kali lipatnya dari angka normalnya. Gitu. Jadi saya simpulin ya Bu, Ibu tadi menderita hiperkolesterolemia dan juga asam urat. Nah, untuk terkait masalah yang
ibu rasakan ini, Iya. saya menyarankan untuk ibu melakukan diet dislipidemia dan juga diet rendah purin. Untuk diet dislipidemia itu tujuannya untuk mengurangi atau menurunkan angka kolesterol ibu. Dan juga diet dislipid itu diet rendah lemak dan rendah kolesterol gitu Bu. Terus kalau untuk diet GOT artritis diet rendah purin itu tujuannya untuk membantu menurunkan kadar asam uratnya ibu biar mencapai angka normal maksimal ada di angka 6 gitu. Terus juga tadi waktu di awal-awal saya menghitung status gizinya ibu kan ada di angka 29,1 ya. Dan itu maksudnya ke kategori gizi lebih ya Bu tadi. Nah itu mungkin kita juga akan melakukan pengurangan energi buat membantu ibu menurunkan berat badannya bisa mencapai berat badan yang normal dan status gizinya normal gitu ibu. Kira-kira untuk melakukan diet dislipid terus juga diet rendah purin sama pengurangan energi, ibu sanggup nggak? Alhamdulillah sanggup. Sanggup ya? Iya. Jadi nanti mungkin dietnya rendah lemak, mengurangi minyak-minyakan gitu, sama rendah purin, menghindari makan-makanan yang tinggi purin, juga ada pengurangan porsi nasi gitu ya Bu. Baik, ibu tadi sanggup ya Bu buat melakukan diet ini. Kalau gitu saya minta izin waktunya sebentar ya Bu buat menghitung kebutuhan asupan ibu dalam sehari. Baik Bu, jadi ini kan saya sudah menghitungkan terkait kebutuhan energi ibu dalam sehari buat nanti dilakukan di rumah dietnya. Nah tadi setelah saya hitungkan terkait kebutuhan ibu dalam sehari itu ternyata ibu memerlukan energi sekitar 1704 kalori. Nah buat karbohidratnya itu sekitar 255 gram. Proteinnya itu proteinnya saya kasih sedang saja karena kan ada asam urat jadi cuma sekitar 63 gram. Dan lemaknya juga saya kasih rendah sekitar 47,3 gram karena kan ibu tadi ada kolesterol tinggi. Sebisa mungkin untuk menghindari yang goreng-gorengan berlemak gitu. Nah, jadi ini saya ada terkait leaflet diet yang nanti ibu jalankan. Saya akan memberitahu ini ada contoh bahan-bahan makanan yang dihindari, dianjurkan, dibatasi. Nah, untuk asam uratnya ini ada makanan yang dianjurkan buat karbohidratnya itu bisa makan nasi, bihun, roti juga bisa, nasi jagung juga bisa ibu kalau nggak mau makan nasi. Terus buat yang sumber protein hewaninya buat asam urat itu ini bisa pakai yang rendah lemak karena kan ibu juga ada kolesterol dan sebisa mungkin telur sebenarnya boleh tapi baiknya yang putihnya aja karena kalau yang kuning itu
lemaknya tinggi Iya, banget iya, Bu. iya. Terus kalau sumber protein ini tuh harus dibatasi sebenarnya Bu, kayak tahu, tempe, Iya. itu tuh sebenarnya dibatasin. Boleh tapi dibatasin, Iya, cuma iya. sekitar 1 sampai 2 porsi aja Iya, sehari. iya, iya. Nah, kalau sayuran ini ada wortel, labu siam, kacang panjang, terong, dan lain-lainnya. Yang penting nggak yang mengandung tinggi purin sama nggak masaknya nggak pakai minyak. Terus bagusnya tuh semua buah sebenarnya boleh Bu, asalkan jangan buah yang kayak buah kaleng gitu yang ada di minimarket gitu. Terus buat minumannya baiknya minum air putih sih Bu, dan menghindari kopi. Takutnya nanti kalau kebanyakan minum kopi malah timbul penyakit lain, asam lambung mungkin. Terus buat bumbu-bumbuan sebisa mungkin pakai bumbu yang nggak berbau tajam, kayak merica, cabai gitu. Jadi pakai bumbu-bumbu yang normal-normal aja. Terus ini buat makanan yang dihindari dan dianjurkan terkait diet lipid itu sama sih Bu, tadi buat sumber karbohidratnya itu bisa nasi, tapi diganti nasi merah juga lebih bagus sebenarnya. Terus ada juga roti, tapi rotinya milih yang roti gandum karena rendah karbohidratnya dan rendah gulanya. Terus bisa tadi nasi jagung, kentang juga bisa Ibu, atau singkong, itu sama-sama mengandung karbohidrat, bisa pengganti nasi. Terus buat sumber protein hewaninya ini tadi saya bilang telur sebisa mungkin dikurangin ya Bu, karena kan telur itu mengandung lemak yang tinggi. Jadi mungkin Ibu bisa mengkonsumsi ayam, terus ayamnya tapi yang tanpa kulit milihnya, yang kayak bagian dada. Kalau yang paha kan banyak lemaknya ya Bu. Ikan segar, tapi ikan ini juga dibatasin. Seafood kayak udang kayak gitu tapi nggak boleh Bu, dibatasin karena mengandung lemak yang lumayan tinggi. Tahu tempe tadi udah saya jelasin ya Bu, boleh tapi dibatasin. Mungkin cuma 1 sampai 2 porsi aja. Kacang-kacangan juga dibatasin mungkin karena biar nggak memicu asam uratnya naik lagi. Sayur-sayuran bisa semua sayuran, asalkan yang nggak mengandung purin yang tinggi tadi, dan masaknya nggak digoreng-goreng. Terus buah-buahan tadi juga udah saya jelasin, semua buah bisa asalkan jangan yang buah kalengan kayak gitu. Nah, buat lemaknya ini Ibu sih bisa mungkin untuk menghindari makanan yang berlemak ataupun masaknya pakai minyak kayak gitu. Daging-daging berlemak itu nggak baik ya Bu sebenarnya. Terus kayak susu yang full cream atau keju, mentega juga kalau Ibu mau masak yang goreng-goreng gitu sebenarnya bisa Bu, tapi alternatifnya mungkin Ibu bisa pakai minyak jagung atau mungkin minyak wijen atau mungkin minyak zaitun. Tapi itu lumayan cukup mahal sih Bu harganya. Jadi mungkin alternatifnya bisa dimasak metode yang lain, dikukus atau direbus atau dipepes kayak gitu. Jadi lebih murah dan lebih sehat juga. Buat minumannya tadi juga bilang menghindari minuman yang sebisa mungkin jangan minum kopi terlalu sering. Jangan minum minuman juga yang bersoda kayak gitu. Terus juga tadi saya lupa bilang, buat yang asam uratnya ini Ibu lauknya itu jangan mengkonsumsi yang kayak jero-jeroan gitu. Kayak hati, otak, itu tuh mengandung purin yang cukup tinggi dan memicu angka asam uratnya nanti naik. Dan nanti kalau malah asam uratnya naik di angka yang
melebihi batas normal jauh itu nanti Iya. takutnya malah stroke, nggak bisa gerak, Iya. malah muncul penyakit yang lainnya. Iya. Jadi gitu. Terus buat pembagian makan seharinya ini ada 3 kali makan sehari dan juga 2 kali selingan ya Bu. Iya. Yang pertama itu ada makan pagi, ini di sekitar jam 6 sampai jam 8. Ibu terserah boleh makannya mau jam 7, jam 6 atau jam Iya, 8 iya. terserah. Terus harus makan paginya harus ada karbohidratnya. Karbohidratnya bisa nasi Iya. atau mungkin kalau nggak mau nasi bisa diganti kentang Iya, atau iya, iya. singkong juga bisa. Atau roti, tadi roti gandum juga bisa ya Bu. Iya. Terus ada harus ada hewani juga. Iya. Mungkin hewaninya tadi ikan boleh Bu, tapi jangan yang ikan laut gitu, ikan Iya. air tawar. Iya. Terus ikannya mungkin bisa dipepes biar nggak pakai minyak gitu ya Bu. Iya. Terus buat nabatinya ini bisa pakai tempe dibacem. Oh iya. Jadi nggak ada minyaknya, Tidak digoreng. sehat. Buat sayurnya mungkin Ibu sayur asem, kacang panjang, isi kacang panjang itu bisa Ibu. Iya. Jadi nanti nasinya mungkin sekitar 1 penukar atau 1 Iya. centong. Terus ikan pepesnya itu ikannya pakai 1 potong atau 1 ekor, Iya. tempenya juga 1 potong, sayurnya mungkin boleh 1 centong atau setengah centong. Iya. Terus buat selingannya itu Ibu kan suka konsumsi buah nggak? Iya, kadang-kadang ya. Jadi mungkin bisa konsumsi buah yang harganya murah-murah Iya, nggak apa-apa iya, Bu, iya, asal iya. ada Ya, asupan seperti buahnya iya, seharinya. iya. Mungkin contohnya bisa konsumsi pepaya. Iya. Itu buat selingannya ya Bu, di jam sekitar jam 10-an. Terus ada makan siangnya sekitar jam 12 sampai jam 1. Sama Iya. kayak makan pagi, ada karbohidrat, hewani, nabati, sayuran. Iya. Terus karbohidratnya tadi bisa nasi atau penggantinya nasi tadi ya Bu. Terus buat hewaninya ini mungkin bisa ayam bagian Iya, dada iya. dipanggang atau di bumbu kuning. Iya. Terus buat nabatinya bisa di tahu kukus dan Iya. sayurnya mungkin tumis kecambah sama wortel tapi nggak pakai minyak gitu Iya. Bu. Sama ya Bu, porsinya tadi 1 Iya. centong. Buat ayamnya 1 potong, Iya. tahunya 1 potong, dan juga sayurnya mungkin 1 centong sayur. Iya. Nah, buat selingan sorenya ini Ibu bisa konsumsi puding atau iya, mungkin kalau sore-sore lagi pengen minum yang segar-segar bisa jus buah, Iya, terserah iya. jus buah apa aja yang Ibu suka gitu. Iya. Terus buat makan malamnya ini ada di jam 18 sampai 19, Iya. sama kayak makan siang dan pagi, ada karbohidrat, hewani, nabati, dan sayuran. Karbohidratnya di nasi, hewaninya bisa di ayam bubuk kuning, dan juga nabatinya tempe kukus. Iya. Terus sayurannya mungkin bisa tumis brokoli atau kembang kol Iya. gitu, tapi tetap nggak pakai minyak ya Bu. Iya. Nah, tadi saya sudah jelasin terkait Iya. dietnya ya Bu dan Iya. pembagian makanan sehari. Kalau boleh tahu apakah Ibu sudah paham? Paham, Kalau tidak boleh sudah makan duluan-duluan, paham, tidak jelaskan boleh ulang. makannya harus yang ada dikukus, jangan banyak digoreng. Makan sayur boleh, cuma itu apa yang jangan tinggi Sangat puri. ya. Iya. Terus tadi hewaninya iya benar nggak Iya. jelas-jelas. Nah, kan Ibu tadi sudah menyanggupi untuk melaksanakan diet ini dan juga terkait ada pengurangan Iya. energi ya Bu. Iya. Nah, tadi di sini kan sudah ada 1704 kalori, Iya, jadi iya. saya ada pengurangan 250 kalori. Iya. Nah, jadi saya meminta komitmennya Ibu untuk melaksanakan dietnya dengan teratur dan tepat waktu ya Bu. Iya. Dan mungkin Ibu nanti di bulan depan bisa datang ke sini lagi Iya. buat evaluasi terkait dietnya, Iya, berhasil atau enggaknya, dan Iya. saya sampaikan semoga dietnya Ibu berhasil Iya. dan
terkait tujuan Ibu untuk mengurangi atau menghilangkan terkait keluhannya, Iya. itu bisa berhasil juga ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih Bu untuk Iya, sharing hari iya, ini. iya. Semoga dietnya berhasil ya Bu. Iya.